Pernahkah kamu berpikir bahwa sesuatu yang selama ini kamu anggap sangat sehat, seperti alpukat, ternyata justru bisa menjadi ancaman tersembunyi bagi kesehatanmu? Mungkin terdengar mengejutkan, bahkan sedikit mengganggu ketenangan hati, tetapi itulah kenyataannya. Alpukat, buah hijau lembut yang terkenal sebagai superfood, terutama di kalangan orang-orang yang peduli kesehatan seperti dirimu, ternyata menyimpan risiko yang tidak banyak orang ketahui. Dan bila usiamu sudah lebih dari 60 tahun, beberapa risiko ini bahkan bisa berdampak lebih besar terhadap tubuhmu. Mari kita jujur, banyak dari kita yang menambahkan alpukat ke atas roti panggang saat sarapan, mencampurkannya ke dalam salad saat makan siang, atau bahkan memasukkannya ke dalam smoothie protein, dengan keyakinan bahwa kita sedang melakukan hal yang sangat baik untuk kesehatan tubuh. Dan memang dalam banyak kasus hal itu benar. Namun bagaimana jika aku memberitahumu bahwa ada 6 kesalahan umum yang sering dilakukan orang saat mengonsumsi alpukat, yang diam-diam bisa menggagalkan tujuan kesehatanmu, atau yang lebih buruk lagi, menyebabkan komplikasi terhadap obat-obatan yang kamu konsumsi, pencernaanmu, atau bahkan memicu alergi. Itulah tepatnya yang akan kita bongkar dalam video kali ini. 6 poin penting ini bukan sekadar tips ringan, melainkan fakta yang didukung oleh sains dan bertahun-tahun penelitian di bidang nutrisi. Dan pada akhirnya nanti, kamu tidak hanya akan memahami cara menghindari berbagai jebakan ini, tetapi juga akan tahu bagaimana mendapatkan manfaat maksimal dari alpukat tanpa rasa khawatir. Jadi, sebelum kita mulai, jika kamu termasuk orang yang rutin makan alpukat, aku ingin sekali tahu bagaimana biasanya kamu menikmatinya. Silakan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jika kamu peduli pada kesehatanmu dan senang belajar berbagai pengetahuan berbasis sains dengan cara penyampaian yang tenang dan jelas, jangan lupa untuk subscribe ke channel Health 365. Kamu akan bergabung dengan komunitas hangat yang berfokus pada penuaan yang bijaksana dan menjalani hidup dengan sepenuh hati. Sekarang, mari kita masuk ke kesalahan besar pertama yang sering dilakukan banyak orang, terutama mereka yang berusia lanjut saat mengonsumsi alpukat. Dan kesalahan ini berkaitan dengan racun alami yang tersembunyi, yang hampir tidak pernah dibicarakan orang. Ada satu senyawa alami yang terdapat di setiap bagian tanaman alpukat, mulai dari daun, kulit batang, biji, kulit buah, bahkan sampai ke daging buah yang kita makan. Senyawa itu bernama persin. Ini bukan sesuatu yang tercantum pada label kemasan, bukan pula bahan yang disebutkan dalam resep-resep masakan, dan hampir tidak pernah dibicarakan oleh kebanyakan orang. Namun faktanya, persin memang ada, tersembunyi di balik kelembutan daging alpukat yang lezat. Sebelum kamu mulai panik, tenang dulu. Persin yang terdapat dalam daging buah alpukat yang matang umumnya hanya ada dalam jumlah yang sangat kecil, dan untuk kebanyakan orang yang sehat, senyawa ini tidak menimbulkan bahaya langsung. Namun jika kamu adalah orang yang mengonsumsi alpukat sangat sering, misalnya setiap hari, atau jika kamu memiliki kondisi kesehatan tertentu seperti gangguan fungsi hati, ini adalah sesuatu yang sebaiknya kamu ketahui. Persin adalah sejenis fungisida alami. Artinya, tanaman alpukat menghasilkan persin sebagai mekanisme pertahanan diri untuk melindungi dirinya dari serangan jamur dan hama. Namun, apa yang berfungsi sebagai pelindung bagi tanaman tidak selalu bersifat aman di dalam tubuh manusia, apalagi jika dikonsumsi berlebihan atau terus-menerus dalam jangka waktu lama. Dalam sebuah penelitian laboratorium yang diterbitkan dalam jurnal toksikologi, ekstrak alpukat terbukti menyebabkan kerusakan DNA pada sel darah putih ketika diuji di dalam cawan Petri dalam kondisi yang terkontrol. Perlu ditekankan, ini bukan berarti makan alpukat akan langsung merusak DNA-mu. Namun, temuan ini mengingatkan kita bahwa bahkan makanan alami sekalipun seperti alpukat mengandung senyawa yang sebaiknya kita konsumsi secara bijaksana dan tidak berlebihan. Terutama ketika kita sudah berusia lebih tua, di mana fungsi hati cenderung melambat, dan toleransi tubuh kita terhadap berbagai senyawa kimia dari tumbuhan bisa menurun. Yang lebih mengkhawatirkan adalah apa yang terjadi pada hewan ketika mereka terpapar persin.
Pada burung, konsumsi persin dapat menyebabkan gangguan jantung, bahkan kematian. Pada mamalia seperti kambing atau kuda, senyawa ini bisa menyebabkan pembengkakan kelenjar susu dan gagal jantung. Tentu saja, tubuh manusia jauh lebih kuat dan lebih tahan dibanding hewan-hewan tersebut. Namun bukan berarti kita benar-benar kebal. Jika kamu adalah orang yang mengonsumsi alpukat setiap hari dan mulai merasakan gejala seperti mudah lelah, gangguan pencernaan, atau perubahan pada kondisi kulitmu, mungkin ada baiknya kamu mempertimbangkan untuk menghentikan konsumsi alpukat sementara waktu dan melihat bagaimana respons tubuhmu. Itulah sebabnya banyak ahli gizi kini menyarankan pola yang mereka sebut sebagai 5 hari konsumsi, 2 hari istirahat, atau dikenal juga dengan istilah 5 on 2 off. Maksudnya, kamu bisa makan alpukat selama 5 hari berturut-turut, kemudian beristirahat selama 2 hari tanpa mengonsumsi alpukat sama sekali. Pola ini memberi waktu bagi tubuhmu untuk memproses dan membersihkan senyawa seperti persin, terutama jika kamu juga mengonsumsi banyak makanan nabati lain yang mengandung berbagai senyawa kimia alami. Singkatnya, bahkan sesuatu yang tampak sangat sehat seperti alpukat tetap memerlukan keseimbangan dan kesadaran dalam cara kita mengonsumsinya. Karena dalam dunia nutrisi, terlalu banyak dari hal yang baik pun bisa berubah menjadi masalah. Sekarang, mari kita berbicara tentang kesalahan besar berikutnya yang sering dilakukan banyak orang, yaitu menganggap alpukat sebagai makanan bebas kalori. Banyak orang hanya fokus pada manfaat alpukat yang kaya lemak sehat, serat, dan nutrisi penting. Tidak salah memang, karena lemak tak jenuh tunggal yang ada di dalam alpukat memang salah satu jenis lemak terbaik untuk jantung. Tetapi satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa alpukat sangat tinggi kalori. Tahukah kamu bahwa satu buah alpukat ukuran besar mengandung sekitar 320 kalori? Jumlah ini bahkan lebih banyak daripada satu mangkuk penuh pasta atau 2 potong pizza. Namun banyak orang menganggap alpukat sebagai makanan aman atau bahkan bebas kalori. Kita dengan santai menambahkannya ke roti panggang, mencampurkannya ke dalam salad besar, menghaluskannya menjadi smoothie, atau bahkan memakannya langsung begitu saja. Dan lama-kelamaan, kalori yang terkumpul bisa sangat besar tanpa kita sadari. Mungkin kamu berpikir, tapi kan itu lemak baik. Benar sekali, itu memang lemak baik. Tetapi tubuh kita tetap mengenali kalori sebagai kalori. Tidak peduli apakah kalori itu berasal dari kue kering, keju, atau alpukat. Kalori tetaplah energi yang akan disimpan tubuh jika tidak digunakan. Dan bila kita mengonsumsinya melebihi kebutuhan harian, maka kelebihan itu akan disimpan menjadi lemak tubuh. Ada satu hal penting yang perlu diingat, terutama bila usiamu sudah lebih dari 60 tahun. Seiring bertambahnya usia, metabolisme tubuh secara alami akan melambat. Artinya, setiap kalori ekstra yang masuk akan berdampak lebih besar dibandingkan saat kita masih muda. Jadi, bahkan makanan sehat sekalipun, bila dikonsumsi berlebihan, bisa menjadi penghalang tercapainya tujuan kesehatanmu. Menariknya, sebuah studi klinis berskala besar pernah dilakukan, mengamati orang-orang yang makan satu buah alpukat setiap hari selama 6 bulan. Hasilnya, berat badan mereka tidak naik. Namun, itu terjadi karena mereka mengganti lemak lain dalam menu mereka dengan alpukat, bukan menambah alpukat di atas semua makanan lain yang sudah mereka konsumsi. Artinya, mereka mengganti misalnya mayones atau keju dengan alpukat, bukan memakannya di samping mayones dan keju. Jadi, berapa banyak alpukat yang sebaiknya dikonsumsi? Kebanyakan ahli nutrisi menyarankan sekitar 1/3 dari satu buah alpukat ukuran sedang per sekali makan. Itu setara kira-kira 50 gram atau sekitar 80 hingga 100 kalori. Namun, salah satu cara paling efektif untuk memastikan kamu tidak berlebihan adalah mencatat pola makanmu selama 1 minggu. Hitung berapa kali kamu menambahkan alpukat ke dalam berbagai hidanganmu. Banyak orang terkejut mengetahui betapa seringnya mereka mengonsumsi alpukat tanpa sadar sudah melebihi kebutuhan kalori hariannya. Jadi ingatlah, alpukat memang bukan musuh, tetapi bahkan makanan terbaik pun bisa menjadi bumerang bila kita mengonsumsinya terlalu banyak. Kuncinya adalah keseimbangan.
Sekarang, mari kita bahas salah satu risiko alpukat yang mungkin terdengar cukup mengejutkan bagi banyak orang, yaitu latex fruit syndrome, atau sindrom alergi silang antara lateks dan buah-buahan, salah satunya alpukat. Banyak orang sama sekali tidak pernah menghubungkan alergi lateks dengan alpukat. Namun, ternyata keduanya memiliki keterkaitan yang cukup serius. Pada kondisi yang disebut latex fruit syndrome, orang yang alergi terhadap lateks alam juga bisa mengalami reaksi alergi terhadap buah-buahan tertentu. Dan salah satu buah yang paling sering menjadi pemicunya adalah alpukat. Alasannya, baik lateks maupun alpukat mengandung protein yang sangat mirip, sehingga bisa membingungkan sistem kekebalan tubuh. Sistem imun manusia yang seharusnya mengenali zat asing berbahaya bisa keliru mengenali protein dalam alpukat sebagai protein lateks, sehingga memicu reaksi alergi. Mungkin kamu berpikir, aku tidak pernah alergi saat makan alpukat. Tapi hati-hati, karena pada banyak orang, alergi ini berkembang secara perlahan. Pada awalnya, gejalanya mungkin hanya terasa sangat ringan, seperti kesemutan di mulut, rasa gatal di tenggorokan, atau sedikit pembengkakan di bibir setelah makan alpukat. Namun, jika terus berulang, reaksi ini bisa semakin parah. Beberapa orang bahkan mengalami gatal-gatal di seluruh tubuh, kesulitan bernapas, pusing, hingga shock anafilaksis, yang merupakan kondisi darurat yang dapat mengancam nyawa dan memerlukan penanganan medis segera. Yang membuatnya lebih rumit adalah kenyataan bahwa sangat sedikit orang yang tahu tentang hubungan antara alergi lateks dan buah-buahan. Akibatnya, banyak kasus alergi yang terjadi setelah makan alpukat salah didiagnosis atau dianggap sebagai alergi makanan biasa tanpa tahu penyebab sebenarnya. Ada beberapa kelompok orang yang lebih berisiko mengalami masalah ini. Misalnya, orang yang bekerja di bidang kesehatan, seperti dokter, perawat, atau petugas laboratorium, karena sering menggunakan sarung tangan lateks. Orang yang bekerja di jasa kebersihan, cleaning service, yang juga sering bersentuhan dengan sarung tangan karet. Bekerja di industri makanan yang menggunakan sarung tangan lateks saat memproses bahan makanan. Orang yang sering terlibat dalam kegiatan berkebun atau pertanian, di mana peralatan atau sarung tangan berbahan lateks digunakan. Selain alpukat, buah-buahan lain yang sering memicu reaksi silang pada penderita alergi lateks adalah pisang, kiwi, dan chestnut. Jadi, jika kamu pernah mengalami reaksi alergi setelah mengonsumsi salah satu dari buah-buahan ini, ada kemungkinan besar kamu juga sensitif terhadap alpukat. Apa yang harus kamu lakukan? Bila kamu pernah mengalami sensasi aneh di mulut, tenggorokan, atau bibir setelah makan alpukat, atau jika kamu memiliki riwayat alergi terhadap lateks, sebaiknya segera konsultasi dengan dokter. Dokter bisa melakukan tes alergi untuk memastikan apakah kamu benar-benar memiliki alergi terhadap alpukat dan memberikan saran apakah kamu perlu menghindarinya sama sekali atau cukup membatasi konsumsinya. Ingatlah, tidak semua orang memiliki risiko ini, tetapi ini adalah alasan penting mengapa kita semua perlu memahami bagaimana tubuh kita bereaksi terhadap makanan yang kita konsumsi. Sesuatu yang sangat sehat untuk orang lain belum tentu aman untuk tubuhmu. Karena itulah, memahami kondisi unik tubuh kita sendiri adalah kunci untuk hidup sehat. Mari kita lanjut ke kesalahan berikutnya yang sering dianggap sepele, tetapi sebenarnya sangat penting, yaitu masalah kebersihan dan keamanan saat memotong dan menyimpan alpukat. Banyak orang yang sangat mencintai makanan segar, termasuk alpukat, mungkin berpikir bahwa mencuci alpukat tidak terlalu perlu, terutama karena kulitnya tebal dan biasanya tidak dimakan. Namun kenyataannya, alpukat dapat menjadi sarang bakteri berbahaya bila tidak ditangani dengan benar. Alpukat tumbuh di daerah beriklim hangat dan lembab. Kondisi ini memang sempurna untuk pertumbuhan buah alpukat, tetapi juga menjadi lingkungan ideal bagi bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Listeria. Bakteri ini tidak hanya menempel di permukaan kulit, tetapi juga bisa bersarang di celah-celah kecil pada kulit alpukat yang kasar dan bergelombang. Karena tekstur kulit alpukat penuh pori dan retakan kecil, bakteri bisa bersembunyi cukup dalam,
bahkan tidak hilang hanya dengan bilasan air yang singkat. Masalah sebenarnya muncul saat kita memotong alpukat tanpa mencucinya terlebih dahulu. Pisau yang kita gunakan dapat membawa bakteri dari kulit langsung ke bagian dalam buah yang kita makan. Karena daging alpukat memiliki tekstur lembut, lembab, dan rasa yang netral, kita seringkali tidak menyadari adanya kontaminasi. Bahkan alpukat yang sudah terkontaminasi bakteri bisa tetap terlihat segar dan terasa enak. Lebih parah lagi, begitu alpukat dipotong, daging buahnya menjadi media yang sangat baik untuk pertumbuhan bakteri. Kandungan air dan lemak yang tinggi di dalam alpukat membuat bakteri dapat berkembang biak dengan cepat, terutama bila dibiarkan di suhu ruang. Para ahli keamanan pangan menyebut rentang suhu antara 40 hingga 60 derajat Celcius sebagai zona bahaya. Pada rentang suhu ini, bakteri dapat berkembang biak 2 kali lipat setiap 20 menit. Lalu, apa yang sebaiknya dilakukan? Berikut beberapa langkah sederhana yang sangat penting. Selalu cuci alpukat di bawah air mengalir, setidaknya selama 30 detik sebelum memotongnya. Meskipun kulitnya tidak dimakan, mencucinya akan mengurangi risiko bakteri berpindah ke daging buah. Gunakan pisau dan talenan yang bersih, yang belum digunakan untuk memotong daging mentah atau sayuran yang belum dicuci. Setelah alpukat dibelah, simpan segera di lemari es dalam wadah tertutup rapat. Jangan biarkan alpukat yang sudah terpotong berada di suhu ruang lebih dari 1 jam. Alpukat utuh yang belum matang boleh disimpan di suhu ruang, tetapi setelah matang sebaiknya segera disimpan di lemari es dan dikonsumsi dalam waktu 5 hingga 7 hari. Bila kamu melihat bagian alpukat yang berubah warna menjadi cokelat, jangan hanya mengikis bagian yang berubah warna, karena perubahan warna bisa menjadi tanda adanya proses oksidasi atau bahkan pertumbuhan bakteri yang tidak terlihat di bagian dalam. Langkah-langkah sederhana ini bisa membuat perbedaan besar, terutama bagi orang yang sistem kekebalan tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, misalnya orang lanjut usia. Ingat, mencegah jauh lebih baik daripada harus menghadapi masalah kesehatan yang lebih besar akibat keracunan makanan. Sekarang, mari kita masuk ke topik yang sedikit lebih serius, yaitu interaksi antara alpukat dengan obat-obatan yang mungkin sedang kamu konsumsi. Ini adalah salah satu risiko alpukat yang paling jarang dibahas, baik oleh dokter maupun oleh label makanan. Namun, dampaknya bisa sangat berbahaya bila tidak diwaspadai. Mari kita mulai dengan obat-obatan pengencer darah seperti warfarin, Coumadin, atau obat pengencer darah generasi baru seperti Xarelto dan Eliquis. Obat-obatan ini digunakan untuk mencegah penggumpalan darah yang dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung. Namun, obat ini bekerja dengan cara yang sangat sensitif terhadap asupan vitamin K. Nah, alpukat ternyata mengandung vitamin K dalam jumlah sedang. Tidak setinggi sayuran hijau seperti bayam atau kale, tetapi cukup untuk memengaruhi kadar vitamin K dalam tubuhmu bila kamu mengkonsumsinya secara rutin. Masalahnya, bila tiba-tiba kamu mulai makan alpukat setiap hari, kamu bisa mengganggu keseimbangan kadar vitamin K yang sudah diatur oleh doktermu. Jika kamu mengonsumsi terlalu banyak vitamin K, efek obat pengencer darah bisa berkurang, sehingga meningkatkan risiko penggumpalan darah. Namun, bila kamu tiba-tiba berhenti makan alpukat setelah sebelumnya rutin memakannya, darahmu bisa menjadi terlalu encer, yang berisiko menyebabkan memar berlebihan atau pendarahan internal. Tetapi itu bukan satu-satunya masalah. Alpukat juga sangat tinggi kandungan kalium. Bahkan, dalam satu cangkir alpukat, kandungan kaliumnya bisa mencapai 975 mg, lebih tinggi dari pisang. Bagi kebanyakan orang, ini justru baik karena kalium membantu menjaga tekanan darah. Namun, bila kamu sedang mengonsumsi obat-obatan seperti ACE inhibitor, ARB, atau diuretik hemat kalium, kelebihan kalium dapat menyebabkan kondisi yang disebut hiperkalemia. Hiperkalemia adalah kondisi di mana kadar kalium dalam darah terlalu tinggi. Gejalanya bisa meliputi detak jantung tidak teratur, kelemahan otot, atau bahkan dalam kasus parah, serangan jantung. Selain itu, alpukat juga mengandung serat dalam jumlah tinggi.
Serat ini memang bermanfaat bagi pencernaan, tetapi dapat memperlambat penyerapan beberapa obat diabetes yang diminum secara oral. Ini berarti obat yang kamu minum mungkin tidak bekerja seefektif seharusnya. Ironisnya, lemak sehat dalam alpukat justru dapat meningkatkan sensitivitas insulin yang sebetulnya baik, tetapi dalam beberapa kasus dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah yang terlalu cepat, terutama bila kamu menggunakan insulin atau obat golongan sulfonilurea. Jadi, apakah itu berarti kamu harus berhenti makan alpukat? Tidak sama sekali. Alpukat tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehatmu. Namun, sangat penting untuk berbicara dengan doktermu bila kamu mengonsumsi alpukat secara rutin, terutama bila kamu sedang mengonsumsi obat-obatan penting. Beritahu doktermu seberapa sering kamu makan alpukat, agar dokter bisa membantu menyesuaikan dosis obat bila diperlukan. Kesimpulannya, alpukat memang makanan yang luar biasa sehat. Namun, bahkan makanan sehat pun bisa berbahaya bila tidak dikonsumsi dengan bijaksana. Karena tubuh kita, apalagi ketika semakin menua, tidak selalu bereaksi sama terhadap setiap makanan. Sekarang, mari kita masuk ke kesalahan terakhir yang sering sekali terlewatkan, yaitu bagaimana alpukat bisa menyebabkan gangguan pencernaan dan masalah sensitivitas pada tubuh. Meskipun alpukat dikenal sebagai sumber lemak sehat dan kaya nutrisi, bukan berarti alpukat cocok untuk semua orang. Mari kita mulai dengan serat. Satu buah alpukat utuh mengandung lebih dari 13 gram serat. Ini jumlah yang cukup tinggi hanya untuk satu porsi makanan. Bagi sebagian orang, terutama mereka yang belum terbiasa mengonsumsi banyak serat, atau bagi mereka yang memiliki pencernaan sensitif, sindrom iritasi usus besar, atau pergerakan usus yang lambat, serat dalam alpukat bisa menjadi penyebab kembung, gas berlebihan, kram perut, atau bahkan perubahan drastis antara sembelit dan diare. Namun bukan hanya masalah serat saja. Alpukat juga mengandung zat alami bernama sorbitol. Sorbitol termasuk ke dalam kelompok zat yang disebut FODMAP, yaitu sekumpulan karbohidrat tertentu yang sulit diserap oleh usus halus. Bagi orang yang memiliki masalah seperti sindrom iritasi usus besar atau pertumbuhan bakteri berlebih di usus halus, bahkan beberapa sendok makan alpukat saja bisa memicu ketidaknyamanan pencernaan yang berlangsung selama beberapa jam atau bahkan beberapa hari. Lalu, ada satu hal lagi yang sering diabaikan, yaitu histamin dalam alpukat. Histamin adalah zat alami yang ada dalam banyak makanan dan bisa meningkat seiring bertambahnya usia buah. Pada sebagian orang yang memiliki intoleransi histamin, makan alpukat, apalagi yang terlalu matang, bisa menyebabkan gejala seperti rasa gatal, kulit memerah, sakit kepala, atau munculnya ruam. Hal ini sering sekali keliru, dianggap sebagai alergi makanan biasa, padahal sebenarnya berkaitan dengan reaksi tubuh terhadap histamin. Selain itu, ada juga kondisi yang disebut oral allergy syndrome, yaitu reaksi alergi ringan yang terjadi ketika tubuh keliru mengenali protein dalam alpukat sebagai serbuk sari tertentu, seperti birch atau ragweed. Hasilnya, mulut, bibir, atau tenggorokan bisa terasa kesemutan, gatal, atau bahkan sedikit bengkak. Walaupun biasanya gejala ini ringan dan tidak mengancam jiwa, rasanya tentu sangat tidak nyaman dan bisa membingungkan bila kamu tidak tahu penyebabnya. Dan inilah yang paling penting untuk diingat. Setiap orang memiliki keunikan tubuh masing-masing. Ada orang-orang yang karena faktor genetiknya tidak mampu memproses lemak atau senyawa tanaman seperti persin dengan baik. Bila hal ini dikombinasikan dengan penurunan produksi enzim pencernaan seiring bertambahnya usia, maka alpukat yang sehat di atas kertas bisa menjadi makanan yang lebih sulit dicerna oleh tubuh mereka. Lantas bagaimana caranya kita tahu apakah tubuh kita bisa mentoleransi alpukat atau tidak? Jawabannya sederhana, namun sangat penting. Perhatikan tubuhmu. Cobalah mencatat apa saja yang kamu makan dan bagaimana perasaanmu dalam waktu 24 hingga 48 jam setelahnya. Bila kamu mulai melihat pola seperti perut kembung, perubahan pola buang air besar, masalah kulit, atau merasa lelah tanpa alasan yang jelas, bisa jadi itu adalah cara tubuhmu memberi sinyal bahwa
alpukat tidak cocok untukmu dalam jumlah besar. Kesimpulannya, meskipun alpukat adalah salah satu makanan tersehat yang bisa kita nikmati, tidak ada makanan yang benar-benar sempurna untuk semua orang. Kuncinya adalah mendengarkan tubuhmu dan menyesuaikan konsumsi sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatanmu sendiri. Dan sekarang kita telah membahas 6 kesalahan besar yang sering terjadi saat mengonsumsi alpukat. Mulai dari racun alami bernama persin, jebakan kalori yang tersembunyi, alergi silang dengan lateks, masalah keamanan saat memotong dan menyimpan alpukat, interaksi alpukat dengan obat-obatan, hingga gangguan pencernaan dan sensitivitas individu. Semua informasi ini mungkin terasa cukup banyak dan bahkan sedikit menakutkan. Tetapi aku ingin menegaskan satu hal penting. Alpukat tetap merupakan salah satu makanan paling sehat yang bisa kamu konsumsi, asalkan kamu memakannya dengan bijaksana dalam jumlah yang wajar dan dengan cara yang tepat. Manfaat alpukat luar biasa, mulai dari mendukung kesehatan jantung, membantu penyerapan nutrisi penting, melindungi kesehatan mata, hingga menjaga fungsi otak. Namun seperti banyak hal dalam hidup, kunci dari segala sesuatu adalah keseimbangan. Jika kamu baru mulai makan alpukat, mulailah perlahan. Jangan langsung mengonsumsi dalam jumlah banyak. Dan jika selama ini kamu makan alpukat hampir setiap hari, mungkin ada baiknya kamu mempertimbangkan mengurangi porsinya atau mengambil jeda beberapa hari untuk melihat bagaimana tubuhmu bereaksi. Ingat, tidak ada satu aturan yang berlaku sama untuk semua orang. Yang terpenting adalah apa yang paling baik untuk dirimu sendiri. Karena tubuhmu adalah unik dan hanya kamu yang benar-benar bisa merasakan apa yang terjadi di dalamnya. Sekarang aku ingin mendengar ceritamu. Apakah kamu pernah mengalami gejala aneh setelah makan alpukat? Atau mungkin kamu memiliki cara favorit dalam mengolah alpukat yang terasa baik bagi kesehatanmu? Silakan tulis ceritamu di kolom komentar di bawah. Siapa tahu, pengalamanmu bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Dan, bila kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke channel. Kami di sini untuk membantu kamu menjalani hidup yang sehat, menua dengan bijaksana, dan merasa berdaya setiap hari. Akan ada lebih banyak video berbasis sains yang praktis dan mudah dipahami yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan selalu dengarkan apa kata tubuhmu.